Sudah sejak lama berbagai teori tentang asal-usul alam semesta ditulis. Berbagai teori yang disampaikan bisa berubah tergantung ilmuwan yang mengeksposnya. Padahal semua teori itu sudah dijelaskan Al-Quran 1400 tahun lalu dalam puluhan surat dan ayat. Tetaplah bersama Pojok Kosmos untuk mendapatkan info-info menarik di seputar astronomi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam semesta, bumi, matahari, bulan, planet, galaksi, bima sakti, lubang hitam. Siapa pencipta semuanya? Kapan diciptakannya? Ini pertanyaan yang sering terbesit dari pikiran manusia. Mungkin Anda juga pernah mengajukan pertanyaan seperti itu ke diri sendiri atau kepada pakar astronomi. Sudah sejak lama, berbagai teori tentang asal-usul alam semesta ditulis, mulai dari Kopernikus, Kepler, hingga Galileo. Teori-teori itu datang dan pergi sampai ada teori baru yang muncul, yang kemudian disetujui kebenarannya oleh fisikawan dan kosmolog. Teori kosmologi modern menunjukkan bahwa seluruh alam semesta kita ini dulu, pada suatu titik waktu, hanya berupa gumpalan asap, komposisi gas yang sangat padat dan panas. Ini adalah salah satu prinsip dasar kosmologi modern yang tidak terbantahkan. Tetapi, itu tidak lagi disebut modern, jika para pakar itu mau meluangkan waktunya membaca Al-Quran. Karena 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskannya dalam surat Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan waktu itu langit masih berupa asap. Artinya seluruh alam semesta ini, bumi, matahari, bulan, bintang, planet-planet, galaksi, bima sakti, lubang hitam, dan sebagainya dahulu dibentuk dari asap yang sama. Mereka satu entitas yang saling terhubung. Kemudian dari asap yang homogen itu mereka dibentuk dan dipisahkan satu sama lain. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Begitu digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Mungkin kita pernah mendengar teori Big Bang. Begitulah yang terjadi dahulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan sesuatu yang padu itu. Mudah saja bagi Allah untuk menciptakan semuanya itu. Kun fayakun, maka terjadilah semuanya. Dan apa yang menjadi teori dari para fisikawan tahun 1920-an lalu, seperti George Lemaitre dan Alexander Friedman tentang pemisahan itu, sangat jelas disampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan kami benar-benar berkuasa meluaskannya. Pada tahun 1929, astronom Amerika Edwin Hubble mengkonfirmasinya setelah mengamati bukti bahwa hampir semua kelompok galaksi tampaknya bergerak menjauh dari semua kelompok lain. Itu menunjukkan bahwa seluruh alam semesta berkembang dan meluas. Semesta diperluas dari kepadatan yang sangat tinggi dan meledak dalam gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi yang sama bertabrakan dengan lubang hitam di ruang yang melewati bumi. Itu menyebabkan alam semesta meregang dan mengembang berulang-ulang. Kemudian, ketika bintang besar dengan massa beberapa kali dari massa matahari mencapai akhir hidupnya,
ia menekan dan meledak menjadi supernova. Dan tampaknya bintang-bintang yang meledak atau supernova itu sangat efisien menghasilkan debu atau partikel padat pertama yang kemudian membentuk bumi, planet, dan batu. Fisikawan Imre Bartos dari Universitas Columbia menyatakan gelombang gravitasi tiba di bumi jauh sebelum ada cahaya. Ini sama dengan bunyi surat Fusilat ayat 12. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan mewahyukan pada setiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat ini mencerminkan fakta bahwa alam semesta berada dalam kegelapan pada tahap awalnya. Kalau Imre Bartos menyatakan bahwa gelombang gravitasi tiba di bumi jauh sebelum ada cahaya, secara tidak sadar ia sudah mengkonfirmasi yang sudah ada di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Ketika kita mengamati alam semesta melalui mata telanjang, kita pikir ada alam semesta yang tidak tersentuh. Kemudian, setelah ada teleskop, diketahui bahwa bumi berputar di sekitar matahari. Penemuan itu dianggap sebagai revolusi, karena sebelumnya selama bertahun-tahun orang berpikir dunia ini tidak bergerak dan matahari yang memutarinya. Lalu berkat teleskop canggih, didapati ternyata semua planet berputar di sekitar matahari yang juga bergerak. Penemuan yang dianggap sebuah revolusi di bidang sains itu sudah dinyatakan Al-Quran dan matahari bergerak di tempat peredarannya. Demikian ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu surat Yasin ayat 38. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Yasin ayat 40 lebih tegas lagi bisa dibaca dalam surat An-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing keduanya itu beredar dalam garis edarannya. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur, baik dalam biologi, fisika, kimia, geologi, beserta semua kaidah sains. Dari menyimak ayat-ayat tersebut, kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang telah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditujukan kepada seluruh umat manusia, kepada mereka yang berpikir karena dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dengan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dr. Alfred Corner, seorang pakar geologi terkenal di dunia. Dia adalah seorang profesor geologi dan ketua Departemen Geologi di Institute of Geoscience, Universitas Johannes Gutenberg, Mainz, Jerman. Katanya, kalau memikirkan dari mana Muhammad berasal, saya pikir hampir mustahil bahwa dia bisa tahu tentang hal-hal seperti asal-usul alam semesta ini. Karena para ilmuwan saja baru menemukan teori asal-usul alam semesta beberapa tahun terakhir. Itu pun dengan metode teknologi yang sangat rumit dan canggih. Tidak mungkin seseorang yang buta huruf dan tidak berpendidikan tapi menyampaikan sesuatu tentang fisika nuklir pada 1400 tahun yang lalu. Ia sudah menyampaikan bahwa bumi dan langit berasal dari sumber materi yang sama. Menurut saya, itu bukan berasal dari pikirannya sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.